Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat, kuda lumping itu terkadang melihat memakan makanan yang tidak seharusnya dimakan. Jadi di sini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu pemain kuda lumping sendiri, dan kebetulan beliau adalah teman saya sendiri. Dan langsung aja kita bertanya-tanya, kita menjawab rasa penasaran kalian semua. Langsung saja cek videonya, betul tidak? Iya Kang, langsung cekidot. Ya, saya sendiri mengikuti kesenian kuda lumping ini kan terus terang dari orang tua. Jadi untuk orang tua saya sendiri kan termasuk ikut rombongan kuda lumping juga. Untuk pas ikut saya kalau nggak salah tuh tahun 2001 kalau nggak salah tuh pertama saya masuk kuda lumping itu. Berarti saya adanya terjun di kuda lumping, yang satu saya hobi kesenian, yang saya utamakan kesenian. Nah yang kedua tuh saya meneruskan warisan dari orang tua saya sendiri gitu, Mas. Jadi untuk setiap penampilan kita biasanya pentas di acara, kadang ada pernikahan, acara Agustusan atau sebagainya. Kita tergantung job aja, kalau jobannya kita main terus. Jadi untuk kesenian itu sendiri, kuda lumping sendiri, itu bukan ilmu hitam. Saya tegaskan bukan ilmu hitam. Pernah saya main di daerah, adalah intinya di Kecamatan Bojong. Saya nggak bisa menyebutkan nama daerahnya. Katanya yang masuk orang kuda lumping itu katanya sesat orangnya. Ini di sini saya kan mengelarkan, jadi biarpun kita ikut kesenian itu, namanya ibadah, kita tetap ibadah gitu kan. Ya kalau di acara kita permainan ada seperti kita makan beling atau makan api gitu kan, gitu emang raga-raga kita, raganya kita sendiri, cuman dalamnya kan ada doanya, cuman saya nggak bisa nyebutkan doanya gitu kan. Untuk acara kayak gini biasanya saya menampilkan yang saya kuasain aja. Di antaranya ada buta hijau, terus siluman monyet, tapi bukan siluman, lebih tepatnya ajian gitu kan. Nah, terus ayam, dan yang keempat itu yang paling bahaya satu, yaitu macan, atau kita lebih kenal dengan nama Siliwangi gitu. Jadi adanya doa itu, makanya kenapa saya nggak bisa nyebutin. Jadi di situ ada pantangan yang setiap masuk grup itu kita dilarang memberitahukan namanya apa istilahnya, kalau sini bilang ajiannya gitu kan, itu dilarang dibeberkan karena bisa dibilang itu semacam privasi juga kan. Jadi nggak semua orang bisa tahu, kecuali kita udah masuk namanya grup. Nama grup saya sendiri kan Cakra Budaya Asih gitu kan, yang dulunya dari kalau nggak salah Kuda Kepang gitu kan, diganti lagi namanya jadi Cakra Budaya Asih gitu, Mas. Untuk gerakan sendiri kita berarti mengandalkan musik dari gamelan. Semuanya kan ada 3 ketukan kedua, ketiga, keempat. Jadi kita kalau istilahnya mau mulai canturan lah kita bilang ya, itu kita mengikuti musik aja. Kalau musik 2 kita jangan, musik 4 kita bolak-balik jangan. Nah kalau yang musik ketiga itu kita bisa langsung memainkan yang namanya canturan atau semacam kesurupan gitu, lebih tepatnya kesurupan gitu. Jadi untuk saat kesurupan sendiri, mungkin mas-masnya udah pada lihat lah namanya kuda lumping itu kan. Jadi kita begitu begitu pukul itu namanya kuda lumpingnya, itu pikiran gitu nggak ada gitu. Kalau orang tidur kan ada mimpinya, ini nggak ada, jadi pikiran kosong. Begitu kita udah pukul itu kuda lumpingnya, udah pikiran kita tuh nggak ada. Kalau orang tidur kan pasti ada mimpinya, ini benar-benar kosong gitu loh, Mas. Ini kan kalau untuk makan beling sendiri, emang raganya kan raga dari saya. Cuman kalau untuk dari dalamnya sendiri kan bukan raga saya gitu. Jadi saya ini ibarat wayang gitu, ada dalangnya gitu loh. Jadi kita makan beling, makan api, atau makan kemenyan segala macam, kita nggak merasakan gitu. Jadi ya kalau kalau kita merasakan berarti kan kita nggak 100% jadi gitu. Tapi yang kalau benar-benar 100% jadi, itu nggak merasakan panas atau apa itu namanya sih, kalau di sini kan namanya bung gitu kan.
bunga bambu itu. Kita sedangkan menyentuh tangan aja kan gatel gitu kan. Jadi kita makan kalau kita emang bener-bener jadi itu kita nggak merasa gatal, nggak merasa kepanasan gitu. Adakah atau tidak jurus atau ajian yang menurut narasumber berbahaya? Kalau yang menurut saya paling berbahaya itu yang namanya jurus macan. Jadi kita mengandalkan jurus macan itu bukan semena-mena kita mau pamer kehebatan gitu, enggak mas. Jadi kita itu niatnya menarik peminat gitu. Jadi istilahnya kalau kayak biasa-biasa kayak jantur kalau kesurupan monyet kan udah biasa gitu kan. Nah, kalau untuk ajian macan sendiri itu kita menggunakannya kadang-kadang, jadi nggak seterusnya kita memakai ajian macan itu enggak. Jadi dikala kita maksudnya oh ya ini kita belum dapat saweran atau gimana gitu kan, udah kita makanin ini aja ajian macan biar yang nonton banyak, jadi saweran kita banyak gitu. Nah untuk kebahayaan sendiri itu bukan cuma makan ayam aja mas gitu. Jadi yang namanya macan kan itu nggak mengetahui itu entah manusia atau apalah intinya. Jadi untuk makannya sendiri itu memfokuskan kepada hewan gitu. Jadi untuk makan manusia sih alhamdulillah enggak. Nah untuk dampaknya sendiri kalau emang benar-benar kita kemasukan Siliwangi itu, kalau kita benar-benar belum menguasai itu nggak bisa keluar gitu loh mas. Jadi setiap ininya mengganggu gitu maksudnya. Jadi setiap kegiatannya itu main kita nggak gunain itu mengganggu entarnya begitu. Pernahkah narasumber mengalami hal yang kiranya berbahaya saat bermain kuda lumping? Alhamdulillah selama saya ikut di kuda lumping ini saya menguasai 4 jurus, alhamdulillah nggak ada. Cuman untuk dulu itu saya bicara dulu karena saya masih polos lah istilahnya. Yang paling mengganggu itu kan ada 3. Jadi untuk buta hijau sendiri itu dulunya sering ganggu dulu. Untuk yang pertama, nah untuk yang kedua itu ajian monyet itu sendiri. Nah yang untuk ketiga itu yang macan sendiri. Jadi si macan itu namanya binatang buas kan, yang namanya binatang kan pasti haus darah gitu. Jadi untuk si macan sendiri kadang ya nggak memfokuskan untuk makan ayam aja gitu. Istilahnya kita lihat kambing dimakan kambing gitu. Jadi kita fokuskan yang ajian macan itu kan untuk makhluk hidup gitu kan. Kita menyantap yang namanya seperti kambing, hewan, apalah gitu. Jadi untuk merapal itu sendiri ada doanya, cuman maaf saya nggak bisa sebutkan. Jadi ada kalau nggak salah itu 10 baris itu yang perlu kita hafalin. Jadi begitu musik itu udah 3 kali, udah ada aba-aba langsung kita pukul aja. Langsung aja mata kita menghadap ke atas sambil membaca itu gitu. Yang penting doa kita udah hafal gitu aja. Jadi untuk doa itu sendiri kan cuman grup yang tahu gitu. Iya, jadi cuman anggota yang mengetahui gitu aja. Apa yang dirasakan narasumber setelah bermain kuda lumping? Kalau yang saya rasakan sih yang satunya malu. Kadang malunya itu, waduh, saya malu gini. Yang satu malu, kedua pusing gitu. Jadi saya bingung tengok kanan kiri, loh, saya di mana gitu. Kadang kita bingung sendiri gitu. Jadi untuk yang saya sering rasain sih yang pertama ya capek iya, malu iya. Jadi kita, loh, kok saya di sini gitu, gitu aja. Untuk masalah jantunan sendiri untuk wanita juga bisa. Ada teman saya itu perempuan, dia pernah nyoba tapi kan nyatanya belum kuat gitu kan. Jadi nggak difokuskan untuk laki-laki nggak. Jadi kita tuh namanya di satu grup ini kan monggo yang mau gitu kan. Cuman kebanyakan karena dari perempuan kasihan. Kalau laki-laki kan fisiknya kan kuat gitu kan. Kalau perempuan kan bisa dibilang lemah gitu. Cuman alhamdulillah waktu kalau nggak salah itu main di desa Kerajaan lah kalau nggak salah itu. Ada saya lihat tuh perempuan janturan. Jadi dia tuh udah mampu gitu. Kalau yang nggak mampu justru kasihan, bukan kasihan apanya, kasihan dirinya itu. Kadang nggak mau keluar, kadang suka gitu, susahnya gitu. Untuk efeknya sendiri kalau janturan nggak kuat itu kadang kan pingsan gitu kan, disadarin
lama gitu, kadang mintanya aneh-aneh, ada bunga kantil, kandang kemenyan gitu kan, itu yang kebanyakan belum kuat. Janturan itu sendiri kan gini Mas, jadi apa, sebelum kita punya ajian itu janturan, kita mandi dulu gitu. Bukan mandi ini, kita mandi di apa sih namanya, kalau Jawanya sih banyu tarung gitu, berarti air air bertarung gitu kan. Jadi 4 penjuru itu kita berendam di situ dari jam 10 sampai jam 4 pagi gitu. 10 malam. Jam 10 malam kita berendam ya, cuma namanya godaan kan pasti ada. Itu yang nggak kuat, nggak bisa nguasain, ya kita nggak bisa, biarpun istilahnya kita mau janturan maaf gaya macan atau gaya monyet atau buta hijau, kalau kita menguasai nggak bakal jadi gitu aja. Yang penting kita yakin gitu kan, keyakinan kita aja, oh ya saya mampu, saya udah namanya apa, saya udah bisa menguasain ini, ya udah kita yakin aja. Kalau istilahnya kita mang-mang atau ntar saya jadi enggak gitu kan, yang jadi ntar konflik antara si hati sama si pikiran kan susah nyatuinnya gitu. Kalau saya dulu sih waktu mau masuk saya cuman ya istilahnya ala kadarnya aja lah gitu kan. Kita membersikap apa yang dibutuhkan gitu kan. Jadi kita mau benar-benar mau nggak, jangan istilahnya ya maaf nih Mas ya, jangan istilahnya kita udah ikut masuk kuda lumping, kita apa ya sok jagoan gitu. Ada teman saya juga gitu katanya, wah saya udah hebat nih, udah hebat, tapi nyatanya kan ya namanya orang kan pasti bisa sakit gitu kan. Mengapa doa atau rapalan yang digunakan untuk bermain kuda lumping tidak boleh diketahui oleh orang lain terkecuali pemain kuda lumping itu sendiri? Namanya makanya kita nggak bisa membeberkan namanya apa ajiannya gitu kan, takutnya ada keisengan. Jadi ibarat saya lagi main gitu kan, ada orang iseng kita mau makan beling gitu kan, ada yang iseng jadi mulut kita berdarah gitu kan, itu yang ya maaf lah. Makanya kayak apa doa-doa itu kan saya nggak bisa beberin gitu kan. Jadi itu untuk apa namanya ya, mengisengin juga bisa. Ibaratnya saya lagi main, temen saya nggak suka gitu kan, pas saya makan beling atau makan api itu bisa mempan gitu Mas, bisa terasa, jadi kita merasakan panas. Sesudahnya itu bukan apa-apa, kita yang terluka gitu maksudnya. Atau entah kita makan beling atau api itu kadang ada luka bakar, atau makan beling kita tertusuk atau lidahnya sobek atau bibirnya sobek gitu. Makanya kayak doa itu sendiri kan saya nggak bisa beberin gitu, jadi cuma anggota yang tahu gitu. Oke, jangan lupa klik tombol apa ini guys, subscribe itu gratis, jadi subscribe sekarang. Dan saya doakan yang subscribe semoga panjang umur, yang jomblo cepet dapat jodoh, yang apa ya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan diberikan rezeki yang lancar dan dilancarkan segala urusannya, amin Allahumma amin. Oke, ketika kamu klik subscribe, jangan lupa klik loncengnya juga agar kamu dapat notifikasi saat channel Lewang Gedaung mengupload video terbaru. Begitu ya? Iya Kang. Ya, matur suwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari channel Lewang Gedaung.